Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Khamsun Qawaid Qur'aniyah, yaitu 50 kaidah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Malam hari ini kita akan memasuki kaidah yang baru, yaitu kaidah yang ke-41. Kaidah yang ke-41. Sebagian orang menganggap bahwa suatu musibah itu tidak ada kaitannya dengan dosa. Sebagian orang beranggapan bahwa musibah itu tidak ada kaitannya dengan dosa dan maksiat. Betul jemaah? Ada yang beranggapan seperti itu. Sebagai contoh misalnya ketika terjadi gempa bumi misalnya. Dikatakan di sana, oh itu karena ada pergerakan lempengan bumi. Ketika terjadi misalnya tsunami, dia mengatakan, oh itu kan karena ada gempa di kedalaman laut sekian kilometer. Sebagian lagi mengatakan ketika terjadinya hujan lebat serta angin yang kencang ditambah dengan banjir, sebagian mereka mengatakan, oh itu kan lagi perubahan musim. Jadi sebagian orang itu hanya melihat sebab lahiriah saja, tanpa ada sebab yang lain. Ya, jadi sebagian orang itu menganggap kejadian-kejadian musibah yang terjadi itu sebab lahiriah saja, tanpa ada sebab yang lainnya. Padahal kalau mau jujur, mereka akan bertanya kembali, akan bertanya-tanya kembali. Apa itu? Ketika dikatakan, oh terjadinya pergerakan lempengan bumi, ada pertanyaan yang belum selesai. Siapa yang gerakin lempengan bumi itu?
Ketika terjadinya tsunami, oh itu karena ada ledakan di dalam laut sekian, di kedalaman laut sekian kilometer. Iya, yang ledakin siapa? Begitu loh. Ya. Ketika terjadinya banjir besar, hujan lebat, petir, oh itu karena lagi ada pergantian musim. Yang ganti musim siapa? Begitu. Oleh karena itu jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dalam kaidah yang kita bahas ini, suatu musibah dan bencana ataupun ujian itu ada kaitan yang sangat erat dengan dosa. Saya ulangi, suatu musibah, bencana ataupun suatu ujian yang menimpa suatu kaum, menimpa suatu tempat, itu ada kaitan yang sangat erat dengan perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Surat apa? Asy-Syura ayat 30. Nah, ini kaidahnya coba. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa yang menimpa kalian berupa musibah, fabima kasabat aidikum, itu dengan sebab apa yang kalian perbuat. Apa yang menimpa kepada kalian dari suatu musibah, fabima kasabat aidikum, maka itu adalah sebab karena apa yang kalian telah perbuat. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan yang banyak. Maknanya apa? Dan dimaafkan oleh Allah banyak sekali, yang masih dimaafkan masih sangat banyak. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30 ini Allah mengkabarkan bahwa suatu musibah yang menimpa suatu kaum ataupun suatu musibah yang menimpa seseorang itu ada kaitannya dengan dosa. Ada kaitan yang sangat erat dengan dosa. Dan Allah memaafkan suatu perbuatan yang harusnya turun musibah, Allah masih memaafkan yang lain yang banyak. Masih banyak yang dimaafkan. Kenapa di sini Allah sebutkan setelah mengabarkan dan apa yang menimpa kalian berupa musibah itu sebab karena dosa yang kalian perbuat, dan yang dimaafkan oleh Allah sangat banyak. Kenapa di sini Allah menyebutkan masih ada yang dimaafkan? Bahkan gak sedikit, katsir, banyak sekali. Kalau seandainya tidak dimaafkan, hancur sudah, habis kita. Itu maknanya. Masih dimaafkan. Yang masih dimaafkan itu sangat banyak. Kemudian yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan musibah padahal banyak dari manusia melakukan banyak pelanggaran? Karena diantaranya diharapkan tobat. Diharapkan apa? Tobat. Sehingga yang namanya musibah itu aslinya terserah Allah ketika menimpakan kepada suatu kaum. Ketika di suatu tempat ada musibah gempa bumi. Oh, karena di sana banyak maksiat. Benar.
Saya pernah ke sana keliling, waduh, kacau dah. Memang yang namanya maksiat cuma di sana, di sini nggak ada. Di sini juga ada. Tetapi Allah masih memaafkan mungkin di sini. Itu. Allah masih apa? Maafkan, dan Allah memaafkan itu sangat banyak. Oh, di sana terjadi tsunami. Karena memang penduduknya nggak banyak apa? Ya jauh dari ketaatan. Memang yang jauh dari ketaatan cuma di sana. Di sini maksum gitu kan enggak. Ya. Kemudian yang ketiganya, karena Allah dominan lebih dominan dalam rahmatnya dibandingkan dengan apa? Siksanya. Lebih dominan rahmatnya. Kalau seandainya ya, lebih dominan siksanya, habis sudah kita. Habis. Mau nyari tempat mana yang ada maksiatnya hari ini. Ya. Kemudian juga kita pun jangan sampai ngatur atau jangan sampai protes. Ya. Protes terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa Allah menimpakan musibah di sana, kok nggak di sini aja? Itu terserah Allah. Mau yang dimaafkan yang mana itu bukan urusan kita. Allah yang lebih tahu. Tetapi yang harus kita garis bawahi bahwa Allah mengabarkan dalam ayat tadi kaidah bahwa suatu musibah itu terjadi adanya apa? Perbuatan yang kita lakukan dari dosa dan maksiat. Ya. Ada dampak buruk dosa. Ada dampak buruk dosa, demikian jamaah. Ya. Tetapi memang ya kalau kita melihat musibah-musibah yang datang di zaman-zaman dahulu yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, itu rata-rata karena memang sudah kebablasan, karena sudah berlebihan. Musibah-musibah yang Allah timpakan untuk umat-umat terdahulu yang dikabarkan dalam Al-Quran itu karena rata-rata memang sudah kebablasan. Iya. Ya. Contoh misalnya Fir'aun. Ya. Fir'aun, kenal Fir'aun, kafir kelas dunia. Ya. Fir'aun ini bayangkan, itu sudah kebablasan, sehingga tidak heran ketika Allah timpakan kepada mereka tenggelam semuanya tuh di Laut Merah. Sudah kebablasan, karena bukan ngaku lagi sebagai nabi, jemaah. Ngakunya ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Nabi Musa mengatakan Allah menghidupkan ya, dan Allah yang mematikan, saya mampu, katanya Fir'aun. Bawa ke sini satu orang, mati, bunuh. Satu lagi, hidup, biarin. Menghidupkan dan mematikan. Fir'aun. Ketika Nabi Musa mengatakan Allah mampu menerbitkan matahari dari timur, coba kamu ganti dari barat. Bisa Fir'aun? Enggak bisa. Diem. Enggak cukup sampai di situ, dia apa? Tidak segan-segan membunuh para pengikut Nabi Musa alaihi salam. Bahkan bayi yang enggak tahu apa-apa dibunuh. Yang laki-laki dibunuh, bayi yang keluar dibunuh yang laki-laki. Makanya Allah ketika menurunkan kepada mereka, ya memang sudah kebablasan. Ya. Sudah kebablasan. Contoh lagi seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam. Sampai Allah tenggelamkan mereka. Ya. Dengan hujan yang 7 hari 8 malam gak berhenti-berhenti. Ngeri gak sama? Di sini aja hujan 1,5 jam.
Ya, 1,5 jam nggak berhenti. Ya, itu Demak banjiran jamaah. Ya. Sungainya apa? Meluap. Gimana kalau 7 hari 8 malam? Wah, nggak bayangnya kayak apa jamaah. Tuh kaumnya Nabi Nuh. Karena sudah kelewatan ini. Ya, sudah kelewatan. Ya. Karena Nabi Nuh mendakwah itu siang malam. 950 tahun didakwahi. 950 tahun. Ya. Gak terima itu kaumnya. Kurang apa 950 tahun didakwahi, gak terima. Ya. Umurnya karena memang zaman dulu umurnya lebih panjang. Dan Nabi Nuh berdakwah itu siang malam. Ya. Laila wa nahar, siang malam setiap hari. Enggak setiap ya hari Jumat malam Sabtu doang, enggak. Tiap hari siang malam. Bayangkan. Sampai kaumnya Nabi Nuh itu kalau lagi didakwai enggak terima, dia menutup telinganya dengan 5 jarinya. Padahal menutup telinga cukup satu. Ya, karena bolongannya juga kecil. Kenapa kaumnya Nabi Nuh sampai 5? Itu menggambarkan sangat bencinya kepada Nabi Nuh. Sangat bencinya kepada Nabi Nuh. Sehingga wajar Allah timpakan mereka hujan yang berturut-turut. Ya, sampai mereka tenggelam. Ya. Contoh lagi seperti kaumnya Ad. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa? Ya, kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud. Allah timpakan kepada mereka petir yang menyambar-nyambar. Petir. Ya. Ngeri. Ya. Kena petir jublang. Karena memang sudah keterlaluan. Ya. Dan ini tidak ada terjadi pada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Walaupun orang-orang musyrikin memusuhi Nabi, Allah tidak timpakan secara langsung di Mekah gempa bumi mati semuanya. Bisa saja. Tapi kenapa Allah membiarkan? Ada hikmah. Ternyata Mekah suatu saat nanti akan menjadi negeri yang apa? Penduduknya beriman. Taif kurang apa? Ketika Rasul datang untuk apa? Datang ke Taif dilemparin batu. Ya, diusir sampai berdarah-darah. Bahkan sudah ada malaikat, yaitu malaikat Jibril yang mengatakan kepada Rasul, ya Muhammad, kami sudah melihat apa yang dilakukan penduduk Taif. Gak benar tuh mereka. Rasul dilemparin batu. Selama perjalanan keluar diusir, dilemparin batu. Kalau nggak terima nggak apa-apa. Ya suruh pergi selesai. Ini nggak suruh pergi, diusir, dilemparin batu. Ya. Malaikat datang, kalau engkau mau ya Muhammad, akan ditimpakan ada bukit besar yang ada di Taif, tinggal dibelek begitu, dibalik. Ya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan Rasul mengatakan, saya berharap kepada Allah semoga keluar dari anak cucu mereka orang-orang yang beriman. Allahumma gfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka kaum yang tidak tahu apa-apa. Sabar benar Rasul, dan benar. Ternyata Taif apa? Setelah Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, itu hampir penduduknya mayoritas masuk Islam. Yo, seandainya Rasul itu mungkin seandainya kita habis dilemparin batu sampai diusir berdarah-darah, ya, kemudian ditawarkan biar apa? Ya, bukit besar ditimpakan kepada penduduk kampung-kampung Taif. Mungkin kalau kita langsung aja habisin, jangan sisain, mungkin begitu. Tapi Rasul enggak.
Itulah hikmahnya beda ketika kaum-kaum sebelumnya. Karena sudah kebablasan. Walaupun ada yang beriman ya ada. Ya. Nah, lihat Korun, contoh lagi Korun. Bagaimana Allah membalikan apa? Harta bendanya, bahkan orang dibalikan. Ya. Telan bumi, hartanya yang luar biasa banyaknya. Kuncinya aja, saking banyaknya kuncinya, itu dipanggul 4 orang. Dipanggul 4 orang. Kuncinya yang banyaknya. Gimana gudangnya? Itu gudangnya kayak apa, gimana isinya tuh? Sampai sekarang makanya masih terkenal tuh Korun. Wah, lagi nyangkulin buat apa? Buat lubang dapat harta Korun. Ya ditelan bumi itu mungkin, nggak tahu Korun di mana gitu kan. Yang penting namanya sampai sini aja udahlah begitu. Ya. Kalau sudah kebablasan jemaah. Dan ini jarang sekali terjadi pada zaman Rasul. Kenapa? Karena memang Allah lebih tahu. Lebih tahu. Ya. Belum pernah dengar kita di zaman Rasul itu ya, wah bumi besar. Enggak. Kalau ada mungkin ada riwayat-riwayatnya. Ya. Nah, padahal bagi Allah mudah. Apakah musibah itu terjadi bukan ya, jadi musibah itu bukan hanya terjadi dalam musibah yang besar yang menimpa suatu kaum aja. Enggak cuma itu. Tetapi juga bisa menimpa pribadi juga bisa. Yang orang itu enggak merasakan bisa. Jadi dikiranya yang namanya musibah itu apa? Musibah besar terus enggak, belum tentu. Terserah Allah juga. Bukan musibah itu melulu gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus. Enggak cuma itu. Ada musibah yang sifatnya umum, ada yang sifatnya pribadi. Gimana contohnya sifatnya pribadi musibah? Mungkin sakitnya enggak sembuh-sembuh. Bertahun-tahun enggak sembuh-sembuh. Ya, bukan berarti kalau jenengan punya tetangga sakitnya enggak sembuh-sembuh. Oh, banyak dosa ente kayaknya. Ya belum tentu. Ini kan diantara sebab begitu. Tapi enggak harus orang yang sakit enggak sembuh-sembuh karena kakean dosa. Belum tentu. Kehilangan uang, kehilangan sendal jepit, musibah. Ya musibah kan memang walaupun kecil juga masuk yang bersifat untuk pribadi. Usahanya bangkrut terus, jualan ini gulung tikar, tikernya juga digulung, jualan apa lagi ganti lagi, besok jualan itu tutup. Ya, nggak jelas. Bisa juga karena dosa, pengaruh dosa, dampak dari dosa juga bisa. Ya. Atau mungkin juga karena ya, atau juga menimpa dalam urusan ibadah juga bisa. Males sholatnya, ya sekali sholat kayaknya nggak khusyuk. Ngajinya malas. Itu juga bisa bentuk musibah. Sekali ngaji khusyuk banget. Nafasnya teratur banget, ternyata musibah. Ya bisa. Kenapa? Orang itu tidur itu bagus. Ngantuk bagus, tapi di tempatnya, gitu loh. Tapi di tempatnya. Nah, tempatnya ya waktunya tidur begitu. Ini juga bisa, tapi sekali lagi bukan berarti orang yang ngantuk, orang yang tidur di pengajian kaken dosa. Ya belum tentu. Ini kan diantara sebab masuk tadi. Ya.
Kemudian juga bisa masuk dalam urusan ibadah, contohnya tadi, sholatnya berat, sholatnya nggak khusyuk, sombong, iri, dengki, itu juga bisa. Karena yang namanya musibah itu tidak melulu musibah besar, enggak. Bisa menimpa pribadi. Katanya Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, innila a'sillaha fa'arifu dzalika fi khuluqid dabati wa jariyati. Sungguh ketika aku berbuat maksiat, saya pun melihat, mengetahui dampaknya. Dampak dari kendaraanku dan juga pasangannya. Baru diservis motornya, mogok. Ya, kalau nggak mogok cepat rusak. Oh, ini memang motor sudah zaman baheula ini. Ya jangan langsung. Mungkin itu juga bisa dampak dari dosa. Itu sebagai peringatan. Ya. Atau juga pasangan. Ini suami biasanya sayang. Kenapa akhir-akhir ini kok begini ya? Memang ini suami nggak benar. Jangan langsung. Cobalah lihat dirinya sendiri dulu. Apa ini dosa saya? Dosa itu ada pengaruhnya, ada dampak. Yang dampak ini bisa dirasakan pengaruhnya yang lain. Kendaraannya atau pasangannya. Ini istri saya gimana? Biasanya baik, biasanya nurut. Ribut dikit omongannya sudah nggak bener. Ya. Apa mas sampean nih? Modal kolor doang sini. Misalnya, ya kan? Modal apa? Kolor doang. Ya. Ini juga bisa dampak. Anak biasanya nurut, ini bandel. Biasanya diomongin bisa terima, bisa ikut. Oh ini enggak. Ya. Malah malah ngelawan. Dibilangin malah malah jawab sambil matanya juga melototin. Wah, woi ini emang anak. Nggak tahu sopan santun. Jangan langsung, mungkin dosa-dosa yang dilakukan. Ya. Seringkali kita itu ketika tertimpa suatu musibah, baik itu musibah yang besar menyeluruh ataupun musibah yang bersifat pribadi, ya. Seringnya Seringnya kita itu malah nyarinya kambing kambing hitam. Kambing hitam. Ya, nggak langsung dia muhasabah diri. Langsung dicari-cari kesalahan orang. Ya. Gitu. Ketika ada sesuatu yang kurang pas langsung cari kambing hitam. Ya, kambing hitam itu maksudnya lahiriahnya atau penyebab-penyebab yang bukan atau penyebab yang zahir tadi. Padahal suatu musibah dan bencana ujian itu ada kaitan yang sangat erat dengan yang namanya dosa dan maksiat. Iya. Ya. Katanya Imam Ibnul Mubarak, Imam Malik Ibnu Dinar, beliau mengatakan inna lillahi uqubatin. Allah itu yang mengatur cobaan, musibah, bencana ataupun ujian. Allah yang mengatur. Fil qulubi wal abdan, yang Allah timpakan kepada siapa yang dia kendaki. Fil qulubi wal abdan, baik itu dalam berbentuk badan ataupun hati. Ya. Dhankan fi ma'isyati, bisa berbentuk susah hidupnya. Orang senang, dia yang susah. Ya. Bisa berbentuk itu. Wa wahnan fil ibadati, atau juga bisa berbentuk malas ibadahnya dalam kaitan ibadah. Ya. Dalam kaitan ibadah juga bisa ini musibah. Sudah tahu hukum sholat wajib, malas nggak mau sholat. Padahal rumahnya juga dekat masjid. Padahal 5 langkah itu sudah sampai pelataran masjid. Berat.
Tapi kalau goes 5 kilo, semangat. Kenapa ini? Ini juga musibah. Ini juga musibah. Ya. Kenapa? Karena musibah itu nggak harus musibah yang besar, enggak. Dalam ibadah juga begitu. Kenapa saya dulu itu ngajinya semangat, rajin, sekarang nggak mau ngaji? Musibah. Musibah itu bukan harus menyeluruh seperti musibah besar, tapi pribadi juga. Ya. Dulu semangat pengajiannya, dulu mau menjalankan sunnah Nabi, dulu mau semangat memakai pakaian hijab yang syar'i. Kemudian akhir-akhir ini sudah malas, berat. Bisa diantara penyebabnya adalah apa? Dosa dan maksiat. Ya. Karena dosa dan maksiat. Kemudian juga dalam musibah itu bisa di dalam kata Malik bin Dinar, bisa juga menjadikan orang berat. Hidupnya susah. Ya, berat. Usahanya susah. Bisa juga. Ya, bisa. Ya, karena perbuatan dosa dan maksiat. Terus gimana agar kita giat untuk menjauhi dari musibah? Tentunya kewajiban kita itu berusaha untuk menjauhi sebab-sebab datangnya ujian musibah. Minimal untuk sendiri dan keluarga. Dimulai dari sendiri dan keluarga. Kiat yang pertama adalah berusaha untuk evaluasi diri. Evaluasi diri. Atau yang dikenal dengan muhasabah. Sebelum mengevaluasi orang lain. Berusaha untuk evaluasi diri sebelum evaluasi yang lain, gitu maknanya. Ini diantaranya. Nggak langsung cari kambing hitamnya. Yaitu diantara, tapi minimal dari sendiri dulu. Kenapa saya begini? Kenapa saya hidupnya begitu? Kenapa saya mikir saya dulu. Jangan langsung nembaknya kemana? Ke tetangga dulu, jangan. Ya. Ketika disampaikan tentang musibah dan bencana, oh itu tetangga pas ini ayatnya. Tetangga pas. Wah ini saudara saya yang mungkin pas ini, jangan. Ya. Tetapi berusaha untuk evaluasi diri. Ya. Muhasabah diri sebelum muhasabah yang lain, evaluasi yang coba diri sendiri dulu. Kenapa? Karena memang dampak dosa itu ada. Ya. Makanya kita lihat Rasulullah manusia yang sebagai teladan. Ketika terjadi perang Uhud dan kaum muslimin mendapatkan musibah dengan 70 meninggal dunia. Karena ada apa? Ada dampak. Ternyata benar. Apa itu? Beberapa sahabat yang mereka enggak nurut perintah Rasul. 50 orang ditempatkan di bukit di bukit rumah. Kalau jenengan umrah tuh haji kan lihat ada di depan bukit Uhud, itu ada bukit kecil seberangnya namanya bukit rumah. Rasul nempatin 50 orang di situ. Kalian jangan turun loh. Ya, Abdullah bin Zubair Al-Ansori yang sudah ditunjuk sebagai pimpinannya, kamu jangan turun. Kalian jangan turun 50 orang ini. Kami perang di bawah, menang, kalah, jangan turun. Kalau kita melihat sudah jadi mayat ya Rasul, jangan turun. Sampai walaupun kalian melihat jasad kami yang sudah jadi bangkai dimakanin burung, jangan turun. Rasul itu luar biasa. Siap. Naik semua 50 orang. Peranglah terjadi di bawah. Menang kaum muslimin. Pasukan musyrikin kabur, tunggang langgang tuh mereka. Sampai ghanimahnya tercecer.
mulai kaum muslimin ya enggak, yang tadinya semangat, wah harta ghanimah nih. Ada kambing, ada onta, ada senjata, macam-macam. Ambil kumpulin. Ngambil. Yang di atas nggak tahan. Baru berapa waktu dari ingetin jangan turun. Kalau kalah aja nggak boleh turun, apalagi menang. Turun. Ketika mau turun di stop sama pimpinan yang di atas, Abdullah bin Zubair al-Ansori, jangan turun. Barusan diingetin, menang atau kalah jangan turun. Kalau menang aja dilarang, apalagi kalah, atau ketika kalah aja dilarang turun. Terus kita di sini mau ngapain? Panas kita, mendingan ngumpulin ghanimah. Ya, nggak tahan dengan apa? Godaan Jawa. Turun 45, ngikutin ngambilin ghanimah. Ternyata pasukan Khalid bin Walid dari belakang. Jadi Khalid bin Walid itu udah sudah ngincer dulu. Apa ngincer bahasanya ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Ngincer itu apa ya? Ya mengintai lah begitu. Udah mengintai. Tuh pasukan pemana ada turun. Tinggal 5 orang, kita habisin dulu yang di atas. Ya habisin dulu yang di atas. Langsung 200 pasukan penunggang kuda masuk lewat belakang. Yang tadinya itu kaum muslimin sudah menang karena ngambilin ghanimah, otomatis pedangnya, senjatanya sudah mereka masukkan. Serang dari belakang pasukan 200 pasukan penunggang kuda dari atas, nyabetin aja begitu, 70 mati di tempat. Begitu. Jadi yang namanya dosa dan maksiat itu ada dampak. Baik dampak yang dirasakan menyeluruh ataupun dampaknya untuk pribadi. Ya. Maka itu yang pertama. Yang kedua, ya. Ketika kita mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan nasihat-nasihat, kita coba untuk sendiri dulu. Itu yang kedua kiatnya. Berusaha apakah saya sudah mengamalkan? Apakah saya sudah berusaha meninggalkan larangannya? Sudahkah saya mengamalkan? Sudahkah saya meninggalkan yang dilarang? Sudahkah apa saya mengamalkan yang diperintahkan? Itu. Ya. Jadi sibukkan dengan dosa sendiri dulu. Sibukkan dengan muhasabah diri. Sibukkan dengan amalan yang sudah kita lakukan. Sudahkah kita mengamalkan perintah ini? Sudahkah kita menjauhi larangan ini? Itu. Ya. Yang terkadang orang itu tertipu. Bisa melihat kesalahan orang lain A, B, C, D, E. Sampai di list kesalahannya. Tapi lupa kesalahan sendiri. Ya. Padahal sendiri juga banyak perbuatan yang nggak pas. Bukan berarti nggak boleh ngurusin orang, enggak, minimal diri sendiri dulu lah. Ya. Karena sebab musibah yang menimpa kita juga diantara sebab sebabnya karena ulah kita sendiri. Ya. Mungkin lisannya sering nyakitin orang, mungkin bisa dosa mata dari ngeliat, mungkin juga dosa telinga dari dengar, mungkin juga yang paling parah ketika malas ibadah, itu musibah. Jadi yang namanya musibah itu nggak melulu yang namanya gempa bumi, nggak, malas ibadah itu musibah. Nggak mau ngaji lagi itu musibah, begitu. Ya. Itu musibah, berat, lebih berat. Kiranya musibah itu ya musibah yang sifatnya itu besar, enggak. Kita malas ibadah itu juga musibah. Kita hasad sama orang, itu musibah. Punya sifat sombong itu musibah. Ya.
Jangan sampai menjadi orang yang gak sadar, gitu maknanya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang gak sadar atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ini yang masalah, gak sadar itu loh. Atau malah mungkin menikmati, sudah gak sadar dengan dosa malah menikmati. Atau mungkin malah ketagihan dengan dosa yang dilakukan. Bahkan mencari-cari kesempatan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar dan segera taubat. Ini yang ketiga. Kiat untuk menjauhi dari apa? Musibah. Segera beristighfar dan taubat dan bertaubat. Kenapa harus segera beristighfar? Iya. Ya. Dan segera bertobat karena kita nggak tahu ajal. Karena kita nggak tahu ajal. Ya. Nggak ada yang tahu tentang ajal. Makanya diperintahkan segera bertaubat. Ya. Diperintahkan untuk segera apa? Untuk segera istighfar. Karena kita nggak tahu ajal kita. Duluan tobatnya apa duluan ajal nggak tahu. Tobatnya nanti tat. Umur saya masih 20 tat. Masih panjang. Loh, siapa yang jamin nomor 20 tahun sampai umur 50 tahun? Nggak ada yang jamin. Nanti tobatnya kalau sudah bau tanah tat. Siapa yang jamin umurnya sampai bau tanah? Ya. Nggak ada yang jamin. Segera apa? Bertobat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin." Tidaklah turun suatu ujian. Ujian kepada seorang, baik itu ujian besar yang menyeluruh ataupun apa ujian yang pribadi. Apa kata Ali? Illa bidzanbin. Itu penyebabnya karena dosa. Penyebabnya karena dosa. Wala rufya illa bitaubah. Dan itu enggak hilang kecuali segera bertaubat, katanya Ali bin Abi Thalib. Kecuali dengan segera bertaubat. Ya. Jadi kunci sukses di dalam apa? Hidup di dunia. Dan kunci sukses hidup di kebaikan di akhirat adalah dengan apa? Dengan memperbaiki diri. Terus untuk muhasabah diri. Kemudian apa yang sudah kita amalkan dari perintah-perintah Allah? Apa yang sudah kita tinggalkan dari larangannya? Apa yang masih amalan-amalan yang diperintahkan tapi kita malas? Dan mana larangan-larangan yang masih kita terjang? Minimal untuk apa? Untuk pribadi, keluarga, dan seterusnya. Ya. Kemudian segera bertaubat. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ma asobakum min musibatin. Tidaklah suatu musibah yang menimpa engkau kecuali dengan sebab apa yang telah kalian perbuat. Apa yang diperbuat? Dosa dan maksiat. Ya, sakit bisa. Makanya Rasul apa? Jarang sakit. Rasul itu disebutkan seumur hidup itu sakit sekali atau ya cuma 2 kali. Itu pun di hari-hari akhir sebelum wafatnya. Seumur hidup loh. Ya, sekali atau 2 kali sudah itu. Itu pun di akhir-akhir sebelum wafat. Ya. Ada yang mengatakan karena itu masih sisa dari racun yang dilakukan oleh orang Yahudi, masih ada bekasnya. Jadi sehat. Ya. Kan kita beda. Musim panas kepanasan, musim dingin masuk angin. Ya. Kebanyakan apa? Ya bukan berarti banyak dosa. Nah, ini kan penyebab itu. Kita ingat bahwa suatu musibah itu ya bukan apa? Ya yang seringkali dikatakan seorang tidak ada kaitan dengan dosa dan maksiat, enggak. Ya, tetapi ada apa? Ada dampak. Ya, ada dampak. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah selesai dari kaidah yang ke-41, yaitu dampak buruk dosa dan maksiat. Allahu a'lam bishawab.
Ya, terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan barangkali ada yang mau bertanya ya, tentang KID ini yang bisa saya jawab. Silakan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya disebabkan oleh perbuatan dosa atau maksiat. Nabi Ayub itu kan hampir selama hidupnya menderita. Itu menurut Ustaz itu akibat beliau banyak dosa atau ada lain, contohnya apakah itu memang ujian atau apa? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada nabi yang tertimpa musibah dengan sakit ya, dan sakitnya berat sampai ditinggalin keluarganya, diantaranya Nabi Ayub. Bahkan juga bukan hanya Nabi Ayub, sebagian bahkan seluruh para nabi dan rasul itu memiliki ujian yang berbeda-beda. Rasul mengatakan dalam hadisnya, manusia yang paling banyak, yang paling besar ujiannya adalah al-anbiya, yaitu para nabi. Kemudian setelahnya, Sehingga ujian yang Allah berikan kepada para nabi, bahkan juga para rasul, itu bukan sebagai tanda para nabi, para rasul itu banyak dosa. Allah memberikan ujian itu ya, ada yang aslinya itu kebaikan dan ada yang aslinya itu buruk. Kalau ujian yang Allah berikan kepada para nabi itu sudah pasti ujian itu bukan karena nabinya yang berdosa. Rasul tadi ketika datang ke Taif dilemparin batu, dihina. Kalau itu ujian yang Allah timpakan kepada seorang nabi ataupun rasul, itu sebagai ujian yang Allah tetapkan untuk mengangkat derajatnya. Tapi kalau kita yang ditimpuk orang, tahu-tahu lagi jalan ada yang lempar jeplak, aduh, dosa apa ya saya? Iya, berarti itu kita. Ya. Karena para nabi mereka ditimpa musibah itu bukan karena perbuatan dosa dan maksiat, tetapi sebagai pengangkat derajatnya. Rasul ya, banyak orang yang gak senang, banyak orang-orang musyrikin banyak yang gak senang ya, sampai mereka melakukan percobaan pembunuhan. Itu ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk mengangkat derajatnya. Kalau kita banyak tetangga yang gak senang ke kita, pasti ya enggak langsung dosa, saya bisa juga. Jangan langsung, oh memang tuh tetangga emang nggak bener, nggak enak tinggal di sini. Itu berarti kita langsung cari kambing hitam. Kalau kita yang nggak senang, itu mungkin karena kitanya. Kalau ngomong mungkin ya nyakitin, nggak mau salam, diem, senyum aja nggak mau, karena menganggap gigi itu aurat, gitu kan? Jadinya beda antara ujian yang Allah berikan untuk para nabi dan rasul, bahkan juga ujian kepada orang-orang yang soleh, tentunya berbeda dengan ya ujian yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang maksiat. Ya, untuk orang-orang yang soleh ketika dia tertimpa musibah, orang rajin taat beribadah, sholatnya rajin,
kok sakitnya nggak sembuh-sembuh, itu sebagai pengukur dosa, sebagai pengangkat derajatnya nanti dari kiamat. Beda kalau orang udah nggak sholat, sakitnya nggak sembuh-sembuh, bukan ujian. Bukan apa? Ujian. Iya. Oh saya sakit nggak sembuh-sembuh ya, saya juga nggak pernah sholat. Oh itu bukan ujian. Kenapa? Sekolah enggak kok ujian. Kan begitu, ibaratkan begitu. Ya. Nah, itu Pak, kurang lebih Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Cukup? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di kaidah yang ke-42. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.